Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono. Jadi kali ini saya akan membahas keris sebagai sebuah pusaka. Selama ini kita tahunya keris pusaka itu adalah mungkin keris yang turun-temurun ya, turun-temurun. Atau keris yang ada sejarahnya atau ceritanya. Itu yang disebut keris pusaka, dan itu memang tidak salah gitu loh. Tapi kali ini saya akan membahas sedikit lebih detail ya tentang pemaknaan keris sebagai sebuah pusaka. Dan memang informasi ini memang salah satunya saya dapatkan dari seorang empu senior di Surabaya ya, KRHT Sukoyo Hadi Nagoro. Nah, jadi untuk mengetahui jadi sebuah keris sebagai pusaka atau keris pusaka, itu yang pertama kita harus tahu maknanya ya, maknanya. Yang pertama dari sisi ruang lingkup ya, atau berlakunya. Jadi yang pertama ada pusaka yang berlaku bagi komunitas luas atau komunitas umum. Nah, itu yang disebut pusaka kerajaan, pusaka kerajaan. Contohnya kalau pada zaman Majapahit ada salah satu pusaka kerajaan yang namanya Kiai Sengkelat, Kiai Sengkelat. Yang kedua, jadi keris pusaka yang berlaku bagi suatu wilayah tertentu. Suatu wilayah tertentu. Kalau zaman kerajaan dulu itu sebagai simbol wilayah perdikan atau wilayah yang dibebaskan dari pajak. Contohnya adalah Kanjeng Kiai Bale Noto atau Tundung Madiun. Dan itu memang berlaku bagi wilayah Madiun, pusaka tersebut. Itu adalah pusaka wilayah Madiun. Nah, yang ketiga, pusaka yang berlaku bagi pribadi atau perseorangan. Jadi yang pusaka yang berlaku bagi pribadi itulah yang biasa disebut sebagai piandel. Dan itu biasanya merupakan simbol kebesaran seseorang. Contohnya ya pusakanya Pangeran Diponegoro, pusakanya Pak Sudirman, ataupun pusakanya Pak Soekarno. Nah, itu tadi dari sisi ruang lingkup dan berlakunya ya. Terus keris pusaka ini ada lagi kalau kita lihat dari proses kelahirannya gitu loh. Dari proses kelahirannya itu kita mengenal yang namanya pusaka utama. Jadi satu keris yang jadi pusaka utama itu adalah keris yang sejak awal memang dirancang untuk menjadi ibaratnya simbol kebesaran, simbol-simbol kebesaran. Misalnya kebesaran suatu kerajaan gitu loh. Dan ini biasanya bahan baku atau materi bahannya itu benar-benar terpilih atau yang terbaik. Dan yang mengerjakan juga empu yang terpilih kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi suatu keris pusaka itu bisa lahir karena secara tidak sengaja terpilih dan hadir mewarnai keberhasilan suatu peristiwa. Jadi keris yang awalnya bukan pusaka, karena dia hadir mewarnai keberhasilan suatu peristiwa penting, dia menjadi keris pusaka. Terus yang ketiga, itu keris pusaka ini lahir karena mampu membuktikan manfaatnya bagi si pemilik pusaka itu atau pemegang pusaka itu. Dan ini juga bersifat pribadi personal. Jadi contohnya adalah keris ini ya. Jadi keris ini adalah memang warisan turun-temurun ya dari eyang saya. Salah satu piandel dari eyang saya dulu ya. Dan eyang saya mendapatkan ini dari buyut saya atau dapat dari ayahnya. Terus ada pertanyaan, apakah keris pusaka itu selalu sepuh gitu?
sebenarnya nggak selalu sepuh ya, karena ada keris baru pun yang menjadi keris pusaka. Yaitu contohnya tadi Kiai Sengkelat. Kiai Sengkelat itu pusaka kerajaan Majapahit, sehingga pas hilang itu sampai mengutus Empu Supa untuk mencari dan membawanya kembali. Jadi keris Sengkelat itu sebenarnya buatan Empu Supa sendiri. Jadi bukan buatan empu era sebelumnya atau pusaka sepuh. Dan sekali lagi keris pusaka tidak harus tua atau sepuh gitu. Nah, terus pertanyaan lagi, kalau kita pertama kali lihat suatu keris ya, untuk mengetahui ini pusaka atau bukan, gimana gitu loh. Nah, kalau di antara para senior dan pembicara memang istilahnya ada kriteria ya, ada kriteria. Jadi yang pertama salah satunya itu dilihat rancang bangunnya, mulai dari bentuk pesi, bentuk gonjo, bentuk gandhi, rician pada gandhi misalnya kembang kacang, jalan lambe gajah, ornamen naga, singa, sogokan, gerenengan, keseluruhan bentuk bila. Jadi itu kalau kita amati secara menyeluruh dan seksama, itu mencerminkan sebuah mahakarya yang sangat elok. Itulah yang disebut pusaka. Atau secara sederhananya, keris itu pusaka itu biasanya itu keris tersebut bisa menimbulkan rasa ketertarikan yang sangat kuat pada diri kita. Itu biasanya keris pusaka. Kalau istilah Jawanya adalah dudut ati ngayang batin. Jadi keris tersebut mampu memberikan rasa ketertarikan yang sangat kuat pada diri kita. Itu biasanya keris pusaka. Nah, mungkin itu aja dulu informasi tentang keris sebagai sebuah pusaka ya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.